Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa Bapa. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan batas akhir hidup kita. Kenapa aku sharing kayak gini? Tadi omku berpulang. Ya, yang saya minta di grup tadi sudah dipanggil Tuhan. Hari ini sebenarnya dia lagi dibawa ke rumah sakit. Tadi si Bu Maya sempat telepon saya. Akhirnya saya jadi jujur ngomong saya ada pelayanan hari ini. Kita punya rencana ya bagi saudara-saudara kita. Tapi Tuhan rencananya lebih indah, ya enggak? Dengan pengalaman ini kita mau ingatkan, saya mau ingatkan kita semua bahwa kita hidup di dunia ini ada batasnya. Ya, kita nggak tahu, siapapun di sini nggak tahu kapan batas akhir Tuhan kasih. Mari masih diizinkan nafas hidup. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Ya. Karena syarat untuk masuk kerajaannya itu hanya kekudusan. Ya. Biar semua ketika Tuhan panggil kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Bapa. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain di sini. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita nggak tahu umurnya, ya. Kita nggak tahu batasnya. Oke. Saya waktu diberitahukan sama Bapak Gembala, saya beberapa minggu yang lalu ya, saya udah pernah sampaikan bahwa Tuhan, apa yang Tuhan mau, saya melakukan untuk Tuhan. Itu doa saya. Dan memulai mempersiapkan ini, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan ya buat saya pribadi dan buat kita semua yang ada di tempat ini. Dan puji Tuhan. Langsung besoknya saya dikasih tema sama ayat, tapi itu ayat terakhir nanti yang akan saya sharingkan di siang hari ini. Makanya tadi sempat sharing sama Pak Gem, ya bersyukur ya. Kita langsung dikasih sama Tuhan, nggak lama-lama. Kalau Pak Gem, kadang udah sampai mau khotbah belum dapat. Jadi kita bersyukur gitu. Kadang Tuhan bikin agak deg-degan juga, ya. Berhari-hari. Hari pertama, hari kedua dikasih, hari ketiga, keempat kagak dikasih, nggak dapat apa-apa. Ya saya mikir cuma sedikit ya, gitu ya. Ya udah, nggak taunya dikasih lagi. Kadang lagi maaf kata, lagi di toilet dikasih lagi gitu loh, ya kan. Akhirnya nyatat lagi gitu loh. Saya nyatat, takut terlewatkan, terlupa. Nah, tema hari ini yang Tuhan kasih itu berjalan bersama Tuhan versus berjalan sendiri. Berjalan bersama Tuhan versus berjalan sendiri. Secara jasmani kemampuan berjalan seorang bayi ya, itu dimulai dari usia 11 bulan sampai 15 bulan. Ini saya baca di Google ya, 11 bulan sampai 15 bulan. Dan paling akhirnya ya maksudnya akhir tercapainya usia ini ya, bisa jalan itu di usia 15 bulan atau 1,5 tahun. Ya, kita bisa lihat perkembangan pertumbuhan anak-anak kita, cucu-cucu, ponakan ya, saudara ya, ketika mereka baru bisa jalan. Ya, di sini ada contoh JJ ya, dia nge-explore semuanya ya, dia pingin tahu semuanya. Ya, kita orang tua seneng, kita seneng ya. Oma, opa, ponak, mungkin senang ya kita lihat perkembangan anak ya, perkembangan saudara kita atau cucu kita, anak kita ya, senang banget gitu loh.
kita bersuka cita dengan pertumbuhan perkembangannya. Dan secara rohani, saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertobatan kita, disitulah kita mulai berjalan bersama Tuhan. Harusnya ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan sukacita sorga itu terjadi gitu, malaikat bersuka cita. Ketika ada yang bertobat, malaikat itu bersuka cita. Ini secara rohani ya. Kita bisa buka itu di Lukas 15. Lukas 15, di situ ada 3 perikop ya tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Jadi semuanya sesuatu yang tadinya milik kepunyaan ya, kepunyaan, dan tiba-tiba itu hilang dan didapat kembali, ya kan? Makanya coba buka Lukas 15 ayat 7. Kita akan baca ini. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang bertobat yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu orang berdosa yang bertobat, ya, itu membuat sukacita sorga, ya, sorga bersukacita, ya, sama tadi kayak jasmani ya, secara jasmani ketika anak itu bisa jalan, semua kita senang, keluarga itu senang gitu loh, orang tua senang. Secara rohani juga gitu, sorga bersukacita, ya. Malaikat juga bersuka cita. Kita buka yang Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Jadi ada sukacita dari malaikat-malaikat karena pertobatan seseorang. Begitu juga dengan Bapa di surga. Bapa sangat bersukacita, dia bergembira karena pertobatan satu orang. Ya, kita buka Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Oke, lanjut ayat 23. Lukas 15 ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, ini kita semua udah sering ya Pagem share ya, Pagem bawa di khotbah tentang domba yang hilang, dirham tentang anak yang hilang. Ya, itu secara rohani pertobatan seseorang itu membawa sukacita, bukan hanya bagi makhluk surgawi ya, bagi malaikat, tapi juga bagi Bapa di surga. Bapa di surga sangat gembira, sangat bersuka cita. Apakah kita juga seperti itu? Kita punya kerinduan enggak untuk jiwa-jiwa di luar sana, keluarga kita, ya. Sukacita sorga itu beda, ya. Kita mungkin kalau sukacita ya dapat apa ya? Ya, dapat promosi, dapat sesuatu yang ya secara dunia lah. Tapi sukacita sorga itu beda, keselamatan jiwa. Saya pribadi ketika om sama tante saya datang, mereka nggak punya anak ya, jadi kami keponakan lah. Saya rindu mereka bukan hanya secara jasmani dipulihkan, tapi rohani mereka dipulihkan. Ini yang menjadi doa saya selama ini.
Dan saya punya pengalaman waktu almarhum Pak Ais meninggal karena stroke ya. Jadi di terapi gitu. Jadi saya praktekin ke Om ini. Jadi pagi sama sore saya datang ke sana. Jadi saya dari Sumarekon saya ke tempat Pak Wismar, bolak-balik. Secara fisik saya capek. Tapi saya mau bilang sama Bapak, saya bilang Bapak, aku mau lakukan ini. Biarpun memang dari dokter akan masuk terapi, tapi belum tahu ya jadwalnya karena masih harus periksa nanti, ceritanya nanti Senin mau periksa darah, tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi setiap masuk terapi saya doa, saya panggil Om, saya ajak, kami doa sama-sama, sama tante saya juga, kami doa sama-sama. Saya cuma bilang Tuhan, aku gak punya kekuatan apapun, tapi aku rindu. Aku mau lakukan ini gitu loh. Aku mau lakukan ini Tuhan. Hanya saya bilang Tuhan mengalir. Saya bilang sama Om, panggil Tuhan Yesus. Minta Tuhan ampuni. Dan 2 hari kemudian itu kami lagi doa. Tuhan giring saya untuk dia terima Tuhan. Dan dia ngomong gitu loh. Dia menyatakan iman dia. Bahwa dia percaya. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Saya nggak tahu karena saya cuma berpikiran rindu dia sembuh ya karena tanggal 28 udah ada schedule dilayani Bapak Gembala gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain dan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan ya nggak ada satupun di sini kita bisa komplain sama Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat ya. Oke. Jadi sesuatu yang tadinya milik itu hilang dan didapat kembali, itu sorga bersuka cita dan itulah jiwa ya. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kita semua ya. Sukacita kita, kegembiraan kita karena pertobatan orang-orang di sekitar kita gitu. Bukan karena hal yang lain. Kita udah mulai rubah itu semua. Ada kerinduan di hati kita gitu. Saya percaya di sini semua pasti ada doa bagi setiap keluarga, ya, bagi setiap orang-orang yang Tuhan taruh di keluarga kita masing-masing, ya enggak? Karena itu sebagai beban doa untuk kita sukacita mendoakan mereka, ya kan? Kita percaya apa yang kita tabur pasti itu akan kita tuai, ya kan? Kita kuat terus, ya. Kita terus kuat terus, supaya kita sama-sama, bukan hanya kita aja diselamatkan, tapi orang-orang di sekitar kita juga diselamatkan. Karena berkali-kali Tuhan ingatkan jiwa-jiwa di sana. Ya mulailah dari Yerusalem kita, ya. Jangan hanya mikirin diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mikirin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu keselamatan jiwa. Karena satu orang bertobat, satu orang, sukacita sorga, sukacita bagi sorga itu terjadi. Amin. Oke, tema yang Tuhan kasih ini buat saya tanggal 7 Oktober kemarin. Tuhan kasih, ya, berjalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah aktivitas bergerak maju, ya, atau berpindah tempat dengan melangkahkan kaki, bergerak maju. Sedangkan jalan itu adalah suatu prasarana yang digunakan untuk melintas baik dengan menggunakan kendaraan ataupun cara lainnya. Dan puji Tuhan, kita bersyukur banget. Kita mengenal satu pribadi dan Tuhan menggambarkan dialah jalan keselamatan dan hidup. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, enggak ada jalan yang lain. Ya, Tuhan enggak bilang,
benar gak sih aku jalan gitu? Enggak, tapi Tuhan dengan tegas katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada cara yang lain. Apapun yang kita mau dengar di luar sana, ya, apapun yang ada dalam hati kita, cuma satu pribadi yang bisa membawa kita ke sorga, yaitu cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita, itu yang terus kita perjuangkan sampai saat ini. Ya, kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka menuju tanah perjanjian, mereka berjalan juga bersama dengan Tuhan. Ya, secara garis besar mungkin kita berkali-kali sudah pernah dikotbahkan Bapak Gembala ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Teberau, itu sebagai lambang baptisan, ya, pertobatan mereka gitu ya. Sama juga dengan kita. Ya, kita semua di sini semua udah dibaptis kan? Apa ada yang belum dibaptis? Semua udah dibaptis selam? Amin. Ya, jadi kita semua di sini udah berjalan dalam pertobatan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan, artinya yang memimpin itu Tuhan, ya enggak? Kalau berjalan sendiri yang mimpin siapa? Kita, ya enggak? Kita. Ya, kita akan buka Keluaran 13 ayat 21. Di sini bangsa Israel, mereka dituntun Tuhan. Kita akan baca. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, dalam perjalanan bangsa Israel ini mereka langsung dituntun sama Tuhan lewat tiang awan pada siang hari dan lewat tiang api pada malam hari. Langsung dituntun Tuhan. Ya. Terus Kisah Rasul 7 ayat 36. Ayat 36. Kisah Rasul 7 ayat 36. Kisah para Rasul 7 ayat 36. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun. 40 tahun lamanya. Oke. Jadi kita lihat ya, perjalanan bangsa Israel ini mereka 40 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mimpin loh. Ya kan? Tuhan yang bawa mereka, mereka lihat begitu banyak mujizat, mereka melihat hal-hal yang adikodrati dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dan kita juga semua yang ada di sini, saya percaya kita juga mengalami hal-hal yang adikodrati. Amin. Ya, kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam karakter kita juga. Ya kan? Kita ngalamin juga sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel ini real ya, berjalan dituntun oleh Tuhan. Mereka lihat mujizat, mereka lihat kuasa Tuhan dalam perjalanan mereka. Oke, kita buka Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya nanti pembaca firman akan baca ayat ganjil dan yang lain baca ayat genap, supaya kita semua sama-sama baca firman. Oke? Persilakan. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulai bertengkar dengan Musa dan kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kami bertengkar dengan aku? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan di sana,
Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Kau akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan air akan mengalir sehingga bangsa itu dapat minum." Demikian. Ayat 7 sama-sama. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Oke, kita lihat ya, perjalanan bangsa Israel ini dituntun Tuhan, tapi banyak hal yang mereka lakukan itu karakter-karakter lama ya. Ya. Mereka bertengkar. Mereka marah sama Musa, ya. Mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan. Mereka tegar tengkuk, ya. Kalau kita baca keseluruhan dari perjalanan bangsa Israel, kadang masih banyak anak-anak Tuhan memiliki karakter-karakter seperti ini. Ya. Dalam menjalani hidup berjalan bersama Tuhan, tapi masih suka bertengkar, masih suka marah-marah, marah ke suami, marah ke istri, bertengkar dengan anak, ya, bertengkar dengan saudara, ipar, mama, papa. Kadang juga bertengkar dengan teman pelayanan. Ini karakter-karakter lama yang seharusnya nggak ada, ya. Terus bersungut-sungut, ngedumel. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ada enggak karakter-karakter ini di dalam diri kita? Saya ingat waktu saya umur 11 tahun di kampung dulu. Saya tinggal sama oma saya, udah 60-an lah umurnya. Karena saya sama Pak Wismar itu, kami gak punya orang tua dari sejak kecil. Saya terbiasa dididik dengan semua itu tinggal makan, tinggal make. Nah satu waktu oma saya sakit. Biasa kalau orang tua zaman dulu ya, kalau bangun pagi itu kan masak air ya. Kan nggak ada ini, masih pakai, maaf kata, masih pakai kayu gitu ya. Nggak ada kayak sini tinggal ceklek gitu ya. Makanya zaman sekarang ibu-ibu itu jarinya ini langsing. Kalau zaman dulu kan ibu-ibunya jarinya nyucinya aja brut gitu loh, ya kan? Kalau sekarang kan tinggal pencet muter, tinggal kering, angkat, gantung. Oh, zaman dulu makanya bapak-bapak macam-macam langsung ya kan? Oh, zaman sekarang iya gitu loh. Saya ingat banget gitu loh, oma saya bilang gini, kan kalau panggilan kesayangan di sana itu anak perempuan itu Uto, itu anak kesayangan. Uto kalau orang Sangir ya, kalau ceweknya itu panggilnya Ungke. Ya saya bilang, Uto bangun dong masak air. Bayangin kelas 5 SD belum pernah masak air, suruh masak air. Karena saya kan pernah dulu suruh jaga. Saya tinggal main, balik saya kaget itu kompor udah
Udah ini berasa begitu, saya lihat gitu, airnya habis. Langsung saya angkat itu kompornya. Habis karena saya tinggal main. Kan udah tinggal terima enak gitu loh. Nah waktu itu saya ngedumel. Saya bersungut-sungut, pokoknya bangun, ya namanya hari libur ya. Gitu kan seharusnya kan tidur gitu kan. Bangun dan semua gitu-gitulah. Ngambek sama oma. Oh masih enak-enak tuh gitu-gitu. Nah rumah kami itu kan ke dapurnya itu turun, ada tangga, ada 6 tangga. Saya turun, saya ngedumel itu dan saya jatuh di tangga. Saya jatuh di tangga, kepleset kulit pisang yang saya buang tadi malam. Saya taruh lagi di tangga. Kenapa nggak dibuang tempat sampah coba? Di tangga. Itu saya kepleset. Pleset, puji Tuhannya nggak langsung jatuh bawah gitu loh. Jadi jatuhnya itu 6 tangga tuh. Tek, jadi jatuh pantat gitu. Jadi tek, sampai di bawah. Waktu jatuh itu saya kan teriak gitu loh, panggil oma gitu loh. Tapi suara saya nggak keluar. Tapi pas jatuh di bawah kan saya nggak bisa napas gitu. Pas saya jatuh di bawah itu saya bilangnya, Tuhan Yesus ampuni saya. Waktu saya bilang Tuhan Yesus ampuni saya, keluar suara saya langsung teriak, oma gitu. Oma saya, maaf kata yang tadinya sakit, hilang sakitnya. Langsung dia mani, kenapa gitu. Saya jatuh, saya nangis gitu. Dari situ saya takut ngedumel, takut bersungut-sungut. Ya. Makanya yang di sini yang masih suka-suka ngedumel, suka-suka bersungut-sungut, ya jangan ya. Hati-hati turun tangga. Kata Pak Gem, hati-hati turun tangga. Itu kasusnya karena turun tangga. Tapi kalau kasus yang lain, ya enggak. Jangan ya, apalagi bersungut-sungut sama Tuhan. Jangan, ya. Kita meragukan Tuhan juga, ya, mencobai Tuhan. Ya kan di sini dikatakan di Keluaran 17 ayat 7. Ya kan? Mereka mencobai Tuhan. Ada enggak Tuhan gitu loh. Sampai kayak begitu. Ketika punya masalah, punya pergumulan, ujung-ujungnya ngomong kayak gitu. Ada enggak sih Tuhan? Saya bersyukur Tuhan taruh saya di tempat ini. Dengan memiliki Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang luar biasa deh. Ya kan? Ngelewatin, ya kan? Hal-hal yang mustahil. Ya kan? Akhirnya kita jadi belajar juga gitu loh. Ya kan? Belajar juga melaluinya. Apalagi dalam pelayanan kita. Ya kan? Berapa kali saya ikut retret, berapa kali nggak bayar, dan saya mikir ikut retret itu bayar. Saya sampai tanya waktu Bugem ngajak pertama tuh, saya tanya waktu itu kan baru pertama kali ya, Bu bayar berapa? Ya kan kalau kita ikut retret kan biasanya bayar, mana retret gratis? Cuma di CG doang, ya kan? Yang bayar Bapak, ya enggak? Keren enggak? Tepuk tangan dong buat Bapak kita. Luar biasa. Semua dilewati hal-hal yang mustahil. Ya. Bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Luar biasa. Jadi jangan pernah keluar dari mulut kita itu hal-hal seperti itu. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Amin. Ketika kita percaya Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita mau sakiti Tuhan terus, ya, dengan meragukan Dia, ya. Kita ngandalin orang lain juga, kita udah meragukan Dia. Ada pergumulan, ada masalah, yang pertama datang kepada Tuhan. Harusnya seperti itu. Bukan kita mikirin bagaimana ya caranya ya. Udah kita mikirin sampai kusut kita sendiri gitu loh. Akhirnya kita, oh iya aku punya saudara ini. Iya aku punya teman ini nih yang bisa nolongin aku. Puji Tuhan kalau dapat, kalau kagak, ya enggak, karena kita salah.
Yang pertama kita datang sama Tuhan ketika kita ada masalah, ada pergumulan. Emang Tuhan gak sanggup? Jangan pernah meragukan Dia. Jangan kayak bangsa Israel. Ya, mereka bersungut-sungut. Ada berapa ya? Saya lihat di sini Keluaran 15 ayat 24. Coba baca lagi. Ini baru mau dibaca. Keluaran 15 ayat 24 ini sungut-sungut juga. Keluaran 15 ayat 24, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, bersungut-sungut lagi. Ini dimarah. Kejadian ini dimarah. Baru bersungut-sungut lagi itu di Keluaran 16 ayat 2. Ini di padang gurun Sin. Keluaran 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut lagi. Mungkin mulutnya monyong semua kali ya. Ya gitu-gitu ya kali ya sama Musa ya. Coba Pagem digituin semua di sini. Ya enggak? Semua bersungut-sungut sama Pagem. Aduh. Ya kan? Bayangin Musa itu 2 jutaan orang. Kita satu aja, maaf kata ya, satu aja yang Tuhan tempatkan di rumah, coba. Ya enggak? Udah kayak apa itu? Ya kan? Satu aja ngedumal gitu kan. Di depan kita lagi gitu kan. Oh tinggal doa Tuhan, bersihkan hatiku. Ya kan? Inilah karakter-karakter lama ya. Bangsa Israel. Dan itu juga coba kita renungkan, masih ada enggak di diri kita yang kayak gini, ya kan? Hobi bertengkar. Bertengkar itu hobi, coba, ya enggak? Hobi marah-marah. Kan Tuhan bilang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya enggak? Kalau ada sesuatu hal, ini yang saya alami ya, sesuatu hal yang itu, saya langsung beresin hati. Saya ingat benar waktu ibu mertua saya sakit. Tapi sebelum kejadian itu, habis doa sepakatlah kita. Tuhan sampein bahwa lakukanlah seperti apa yang dulu lakukan. Nah, saya itu punya jam doa cuma sekali waktu itu jadinya, karena pas punya anak Yosia. Tapi pas malamnya saya ajak suami karena saya punya kerinduan untuk doa bareng gitu loh. Pas malam ya, kalau pagi sendiri-sendiri, saya sama suami sendiri-sendiri. Kan suami tidur ini pakai kasur bawa gitu loh. Saya ngajak gitu, saya pengen, Pak, udah jam 10 malam, Pak doa bareng yuk gitu loh. Langsung dia bangun langsung, enggak orang nanti subuh lagi bangun lagi sembahyang, kata dia gitu. Dia gituin, terus saya kaget lah gitu kan, saya duduk bersila gitu di atas di tempat tidur itu, saya langsung, kan dia enggak gitu kan, tapi dia membelakangi gitu. Ya udah, saya doa langsung sebenarnya, Tuhan, saya beresin hati saya langsung saya mengasihi suami saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bersihkan hati saya, saya gituin. Terus Roh Kudus bicara, enggak, terus suamiku bilang gini, doa aja, nggak usah nyembah, nggak usah baca firman, lamaan, kata dia gitu. Terus udah saya minta beresin kan, udah. Akhirnya Roh Kudus bilang gini, ya udah ikutin aja maunya, doa aja gitu loh. Habis itu kamu pujian sembah, kamu baca firman kamu sendiri gitu loh. Itu Roh Kudus bilangin, dengan lembut Bapak ngajar kayak gitu. Akhirnya aku bilang, Pak, saya panggil lagi dia. Pak, yaudah deh doa yuk, aku gituin. Langsung dari tadi nungguin, kata dia gitu. Enggak, gitu ngomongnya. Enggak mau dia. Karena kan saya sempat doa dulu bersihkan hati, kelamaan mungkin dia nunggu ya. Enggak kata dia gitu. Enggak udah saya doa lagi gitu, saya bilang, Tuhan bersihkan hati saya Tuhan, saya mengasihi suami saya gitu, saya mengasihi suami saya Tuhan, bersihkan hatiku dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya udah, aku nyembah lah, ambil
gitar, aku nyembah sendiri. Kenceng kan? Namanya kita nyembah di kamar, ya kan? Nggak tahu deh dia bisa tidur apa enggak, saya kagak peduli. Pokoknya saya nyembah lah gitu loh. Anak-anak tuh saya nggak pernah nanya anak-anak kalau gitu, kalau mama nyembah kamu gak? Tapi saya lihat dia pules sih. Saya nggak pernah tahu. Saya nyembah lah gitu, saya nyembah. Terus tiba-tiba saya buka mata gitu, dia lagi doa. Dia lagi doa sendiri, habis itu dia tidur. Ya udah, seperti itu gitu loh. Jadi, ya udah, kita lakukan aja apa yang Tuhan mau, ya kan? Kadang Tuhan giring kok. Ketika sungguh-sungguh kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena sekarang ini intinya apa yang Tuhan mau, bukan apa mau kita. Ya enggak? Kalau mau kita terlalu banyak mau kita. Maunya orang ngikutin kita, semua ikutin kita, egonya ketinggian. Akhirnya kita yang besar, Tuhannya kekecilan, ya kan? Kebalik sama firman, ya kan? Seharusnya Tuhan makin besar, kitanya makin kecil, ya kan? Belajar, ya. Ini karakter-karakter yang masih ada, kita bisa evaluasi di diri kita masing-masing. Jangan sampai masih ada karakter-karakter seperti itu. Amin. Oke, kita lanjut. Berjalan bersama dengan Tuhan itu berarti berjalan dalam kebenaran, ya, dan berjalan dalam kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lama. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan harus kehidupan yang baru, ya. Jadi kehidupan yang lama yang masih suka ngomongin orang, ya, masih suka bertengkar, masih suka marah-marah, itu kehidupan lama yang harus udah tersingkir dari kehidupan kita, ya. Untuk itu kita perlu Tuhan sebagai terang agar kita dapat berjalan di tengah kegelapan. Karena cuma Tuhan terang itu. Di luar Tuhan itu gelap semuanya. Mungkin kita bilang, Bu Medi ini kan lampu terang nih, ini jasmani. Tetapi alam roh kalau kita nggak ada Tuhan gelap. Amin nggak Pak Gem? Ya, gelap. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam terang. Kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yes, akulah terang dunia, kata Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita juga menjadi terang di dunia ini. Bukan kita ikut-ikutan jadi redup, jadi gelap. Ya, Tuhan bilang akulah terang dunia. Nah, kita anak-anaknya harus juga jadi terang di dunia ini gitu loh. Dimanapun kita berada, ya, dengan siapa Tuhan tempatkan kita menjadi terang. Ya kalau kita tahu teman kita, saudara kita, ya dalam tanda petik gelap, ya kasih tahu. Wajib kita mengingatkan dia. Kita tahu kebenaran loh, ya kan? Karena Yeskel bilang apa? Di kitab Yeskel, kalau kita tahu saudara kita salah, kita enggak tegur dia. Ketika Tuhan panggil dia, Tuhan tuntut pertanggungjawaban jiwanya dia ke kita. Jadi gak sekedar kita berteman, gak sekedar kita berkeluarga, bersaudara, gak sekedar jalanin hidup itu, ya makan minum, ya kayak Pak Gem bilang, makan minum kawin, mengawinkan, gak sekedar itu gitu loh. Tapi ada tujuan, ini poin keduanya sebenarnya, ya.
Poin pertama yaitu berjalan bersama dengan Tuhan itu berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Itu poin pertamanya. Jadi hidup yang baru. Kita harus ingatin, ya, ingatin saudara-saudara kita, ingatin teman kita yang salah. Doa dalam hati, ya. Kadang kalau mau makan, kita share, kita ngobrol sama teman ya. Seringkali saya gitu, kalau ngobrol sama teman gak sekedar ngobrol. Saya doa dalam hati, Tuhan apa yang saya mau ngomong gitu loh. Apa yang harus saya mau ngomong sama orang ini. Kadang ngalir, berjam-jam. Sampai kata Yosef bilang, mama kalau ngobrol aja. Si Rita ketawa, teman curhat. Ya, kadang kayak gitu loh. Topiknya ada aja kalau bicara tentang Bapak, ya enggak? Jadi nggak sekedar hidup aja kita, tapi manfaatin waktu yang ada, yang Tuhan beri, karena kita nggak tahu ada batasnya, ya, ada batasnya, nggak sekedar. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Poin yang kedua, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita dalam hidup yang baru, kita harus berjalan dalam firman. Ya. Dan firman itulah Tuhan sendiri. Allah itu sendiri. Saya ingat satu lagu pujian, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya percaya itu ilham dari sorga, ya enggak? Karena kita enggak bisa jalan di tengah dunia ini, ya, enggak bisa. Secara jasmani memang bisa, tapi secara rohani, aku ingat quote-nya Pak Gem beberapa, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kebayang enggak domba, serigala banyak. Jadi apa itu domba kalau enggak ada gembala? Ya enggak? Kita diperebutkan sama sorga dan neraka. Jangan pikir, wah bebas ini, alam Indonesia merdeka saya hidup. Enggak, secara rohani kita diperebutkan sama sorga dan neraka. Hati-hati. Kalau kita enggak melekat sama Tuhan, kita enggak pernah baca firman Tuhan, kita enggak cari terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, kita akan tersesat di dunia ini. Cari Tuhan dengan sungguh. Masih diberikan waktu sama Tuhan, masih ada nafas hidup, cari. Lewat apa? Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat kita memuji, menyembah Dia di rumah, secara pribadi. Lewat kita membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukan itu semua. Karena Tuhan bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sungguh-sungguh kita datang di sini semuanya pingin berubah, ya enggak? Bukan karena hari Minggu ini di mana gereja buka ya gitu loh.
Dan ini yang kita lakukan gitu loh. Datang di sini secara korporat kita belajar memuji menyembah Tuhan. Berjam-jam semangat. Semangat ya. Jangan sampai lemas, loyo lagi. Jangan ya. Untuk Tuhan loh, persembahkan yang terbaik. Kan Ibu Gembala ingatkan kita dulu beberapa minggu yang lalu, persiapkan itu dari rumah, ya, hati kita. Kita mau datang ketemu raja di atas segala raja. Kita ketemu Prabowo aja, wis, dandan mungkin udah dari, ya kan, subuh. Lihat baju, rapi nggak ini? Ketemu Bapak Presiden. Ini kita ketemu raja di atas segala raja. Persiapkan nggak kita? Dandan nggak kita? Ya, bukan dandan pakai lipstik apa semua. Enggak, hati. Karena Tuhan itu lihat hati. Ya kan? Kelihatan nih, oh Pak Yogo. Wih, hatinya sama kayak orangnya. Bersih, tulus. Amin. Ya kan? Oh, pagi-pagi anakku udah bangun, si Ari. Tuhan perhitungkan itu semua loh. Tuhan perhitungkan itu semua. Kerinduan kita mau datang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan perhitungkan, ada upah. Jangan mikir cuma yang melayani aja. Kita duduk di sini semua itu ada upah. Dan upahnya itu di kekekalan. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita lagi mempersiapkan rumah kita di sorga. Amin. Ini dari sini nih, pantesan saya tahu nih. Pak Gom bisa lihat ini, siapa yang ngantuk itu kelihatan. Siapa yang nggak fokus, apalagi Pak Gom punya karunia. Bisa. Ya kan? Itu Pagem. Tapi Tuhan tahu hati kita masing-masing di sini. Lagi baca khotbah kayak gini, usahakan jangan pernah konsentrasi itu terbias. Pegang HP, lihat apa, itu pasti bias. Jangan, kita menghormati Tuhan. Mungkin kalau Pagem di sini nggak bisa gitu loh kan. Ini, tapi Tuhan ada di mana-mana di hati kita. Tuhan lihat semuanya. Seberapa sungguh kau datang di hadapan Tuhan, seberapa serius engkau datang di hadapan Tuhan, seberapa tulus engkau datang di hadapan Tuhan, tahu hatimu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ayolah kita belajar. Karena ini hal yang sering kali Tuhan ingatkan lewat Bapak Gembala. Sering kali. Ini pelayanan. Dan ini Maria lakukan loh. Ya kan? Dia duduk dekat kaki Tuhan, dengar konsentrasi apa yang Tuhan mau katakan. Jangan terfokus yang lain. Jangan terfokus yang lain. Kebayang kita ngobrol sama orang yang kita hormati, ya enggak? Martin ketemu ibu kepala sekolahnya anak-anak. Nggak mungkin kan Martin sama, iya bu, iya bu, iya. Tapi nengoknya, ini ibunya nengok ke sana gitu loh. Nggak mungkin. Pasti Martin dengan manisnya ketemu ibu gurunya langsung ngobrol gitu. Ini raja loh, raja di atas segala raja. Kadang ketemu Pagem juga kita agak itu ya. Ada juga yang agak ini ya, Bapak Gembala gitu loh. Pagem nggak tahu seluruhnya, Tuhan tahu seluruhnya. Karena dilihat Pagem, ya kan? Tuhan tahu, nggak bisa kita bohongin. Yang mau duduk dimanapun, mau di depan, mau di belakang sana, Tuhan tahu. Engkau datang di sini karena engkau rindu menyembah Tuhan.
Engkau mau memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian sembah, ya kan? Lewat kita mendengarkan firman Tuhan kita berubah. Apa yang Tuhan mau itu yang kita mau lakukan. Manfaatkan setiap waktu yang Tuhan beri. Manfaatkan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena kita nggak tahu beberapa detik ke depan, menit, ya jam ke depan, kita masih ada nggak? Ya kan? Mari kita sama-sama belajar untuk mau tahu apa yang Tuhan mau. Mengasihinya, melayaninya, mencintainya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Poin yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan itu berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Kita harus tertanam dengan firman Tuhan ya. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kita buka Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Buang semua yang kotor. Buang semua karakter-karakter lama itu, buang. Buang berarti nggak ada di dalam diri kita lagi, ya kan? Buang ya, singkirkan dari hidup kita. Kalau masih ada ya berarti belum dibuang. Kalau masih ada yang marah-marah, yang suka bertengkar, ya kan? Yang suka sungut-sungut, ya itu berarti belum dibuang. Terima dengan lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri, ya kan? Pada mulanya lah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini judulnya kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. 32. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya. Kita murid kalau kita tetap dalam firman Tuhan. Ya. Dan firman itu akan memerdekakan kita. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana menuntun kita di tengah dunia ini? Jangan beralasan deh, dunia ini kan terang. Mana? Ya, alam roh itu gelap kalau tanpa Tuhan. Mau jalan bagaimana kita kalau tanpa Tuhan? Dan poin yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan hanya berjalan dalam kebenaran tapi dalam kehidupan yang baru ya. Kita itu butuh Tuhan sebagai terang. Yang kedua itu kita butuh firman ya, yang akan menyelamatkan jiwa kita. Dan yang ketiga kita perlu Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai kita dan diam dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17.
Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya. Kita perlu Roh Kudus. Dan ini yang kita harus minta. Ya. Kita harus bukan minta, memberi makan ya setiap hari, karena Roh itu udah ada dalam kita ketika kita percaya Tuhan. Yang makannya cuma firman Tuhan. Kita jasmani aja lapar, kita perlu makan. Makan sehari berapa kali? Ada yang 1 kali kata Ian. Normalnya 3 kali, ya enggak? Kalau enggak lapar, lemas, loyo, letih, lesu, lemas, longlai, ya kan? Berapa L tuh? Begitu juga roh kita. Kalau kita enggak pernah baca firman, lama-lama mati rohnya. Lemes, loyo, ya. Jangan lihat, wih badannya sterek nih, keren, ya kan? Nggak tahu rohnya di hadapan Tuhan letih, lemah, lesu, ya kan? Pas lihat yang kecil-kecil, yang kurus-kurus, terbang ke angin katanya. Nggak tahu rohnya dalam wes, ya kan? Dan itu cuma yang bisa lihat Tuhan, ya enggak? Tuhan yang tahu sikal kudusnya, itu kan Tuhan yang ini, yang nimbang. Kita masing-masing ini cuma lihat luar, ya enggak? Wih, rohnya ini nih. Tapi yang lihat itu kan Tuhan. Oh dia karunianya begini. Yang itu enggak ada karunianya. Kita semua di sini Tuhan pakai loh, Tuhan urapi, ya enggak? Semuanya. Dan kita itu pasti ada karunianya. Jangan bilang, oh ya itu punya karunia hebat banget ya, begini. Enggak. Jangan bermegah dengan karunia yang ada. Tapi bermegahlah ketika kita memiliki buah-buah roh. Ya enggak? Dan yang keempat, kita perlu komunitas rohani untuk kita bertumbuh. Saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Dan ini sudah kita lakukan di Chosen Generation. Ya. Ada pokok doa di share, kita doa sama-sama. Doa enggak? Jangan sampai ikut mendoakan tapi kagak doa. Ikut sepakat tapi kagak doa. Baru ingat gitu, iya doa. Siapa ya kemarin? Ternyata udah sembuh. Telat doanya. Ya kan? Jadi kalau makan pas lihat ada saudara kita minta doa, langsung doa saat itu gitu loh. Doa. Kan kita doa hakikat di mana aja ya enggak? Enggak harus masuk doa liturgis gitu loh. Ya kan? Kita bisa doa di mana aja, lagi bawa motor gitu kan. Pas tadi pas buka gitu, oh si Bu Esther minta topangan doa gitu loh. Oh ya udah, pas udah mau jalan nih, sambil jalan. Tuhan, aku topang Bu Esther Tuhan, apa pergumulan dia. Doa. Kan doa itu percakapan pribadi kita dengan Bapa. Ya kan? Di mana aja. Mau lagi masak pun, ya kan? Mau lagi mandi, ya kan? Ngobrol sama Bapa, cerita. Yesus hanya sejauh doa, ya enggak? Ini ladang pelayanan yang Tuhan beri bagi kita. Di sini kita belajar, kita diajar, ya, dan kita bertumbuh di sini. Amin. Kita belajar untuk menyembah Tuhan, ya. Kita belajar firman-Nya, ya. Kita diajar, kita ditegur kadang, ya, lewat pesan-pesan Tuhan.
Saya juga banyak belajar. Saya juga bertumbuh juga. Kami punya grup khusus ibu-ibu masak, kitchen set. Setiap Rabu malam kami pertemuan ibu-ibu. Saya berkali-kali bilang ke teman-teman di kitchen set, ingat pelayanan ini bukan milik saya. Saya yang Tuhan percayakan untuk koordinir, tapi bukan punya saya. Karena waktu kalau kami ketemu ya, video call, video WhatsApp dari 7:30 kadang bisa setengah sampai setengah 11. Ya kan? Tapi masuk mulai pelayanan itu jam 8. Ya kan? Kadang kita ada sharing, ada bahas firman kayak gitu. Kita bahas tentang menu makanan untuk seminggu ke depan. Habis itu kita nyembah dan kita tutup doa. Ada pokok doa dari setiap teman-teman. Kita doa sama-sama. Dan banyak hal yang saya pribadi ya alami ya di kitchen set. Secara khusus saya boleh share saat ini. Saya pernah tergerak untuk mendoakan 2 orang di sini untuk gabung di kitchen set. Tapi saya minta ke Bapak. Karena ini kan rencana saya. Belum tentu kalau itu rencana Bapak. Apa Bapak mau apa enggak. Karena saya pribadi dipanggil dalam pelayanan ini mengacu di Yohanes 6. Hati yang penuh belas kasihan. Itu yang saya dapatin gitu loh. Bukan karena ada uang atau apa, enggak. Tuhan enggak ngelihat uangnya. Ya kan? Berapa banyak hal-hal dikodrati, bayar gedung, bayar apa, emang dari uang kita? Mungkin ada ya, kecil, tapi paling banyak tuh uangnya Tuhan. Ya kan? Jadi bukan itu yang Tuhan lihat. Saya tanya sama Tuhan, dan saya minta tanda sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan gak jawab. Ternyata Tuhan jawab orang lain, 2 orang lagi. Dan dua-duanya itu nelpon ke saya. Paginya besok ya, karena saya minta tanda itu sampai jam 12 malam. Ternyata tandanya tidak. Ya udah saya cuma bilang, Bapak saya tutup jam 12 malam itu Bapak, berarti Bapak gak setuju. Udah. Oke, kita jalan dengan anggota kita. Tiba-tiba besok pagi ada yang nelpon, 2 orang dan itu gabung. Sampai aku bilang, kalian berdua Tuhan pilih loh. Karena saya minta gitu loh. Orangnya nanya, siapa gitu loh. Sampai sekarang gak ada di anggota kitchen set yang tahu. Karena itu antara saya pribadi dengan Bapak. Bukan karena maaf kata bukan untuk sosok rohani atau enggak. Kita belajar berjalan bersama dengan Bapak, apa yang Bapak mau, yang kita mau lakukan. Ya, itu yang saya alami di kitchen set. Kita semua diurapi Tuhan, amin. Kita belajar untuk mendoakan saudara kita yang bermasalah, bukan untuk bergosip, amin. Ya, kalau ada yang sharing, ya cerita begini, dan kita nggak tahu kebenarannya, jangan digosok-gosok sip katanya, ya kan, gosip, ya kan. Oh begitu, ya gitu, jangan. Harusnya kalau memakan ada yang sharing ngobrol kayak gitu ya, kita belajar untuk bijaksana. Ayo kita doain ya. Karena kita belum tentu yang dicerita itu benar apa enggak, apalagi cerita yang tentang orang lain, ya enggak. Ingat kita berhadapan dengan semua kita ini orang-orang yang Tuhan urapi. Dan Tuhan bilang apa? Ya ada firman Tuhan bilang apa? Raja Daud pernah bilang, saya nggak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Karena kita berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, kalau kita dengar yang kayak begini, doa. Ya kita doa ya. Kita doa. Belajar untuk kita minta hikmat dari Tuhan. Ya ketika ada yang sharing, belajar minta. Tuhan, apa yang mau aku sampaikan Tuhan? Belajar. Karena saya lakukan itu, saya belajar maksudnya. Saya lakukan itu, saya belajar gitu loh. Kalau ada yang sharing, saya belajar untuk itu. Ya. Berjalan bersama dengan Tuhan, yang kedua, kita berjalan bersama Tuhan itu berarti kita melakukan kehendaknya. Ya. Kita semua di sini punya tujuan.
ada di dunia ini. Ya. Andreas lahir ada tujuannya. Bukan karena si Papa Jonas pingin punya anak Andreas. Enggak, ada tujuannya. Catherine ada tujuannya. Ya, Uli dia ketawa-ketawa. Ada tujuannya, Li. Ada tujuannya. Enggak sekedar lahir di keluarga kita masing-masing, enggak. Kita berbeda, keluarga kita masing-masing berbeda ya. Tapi kita punya Bapa yang sama. Amin. Dan Bapa punya tujuan masing-masing kita ditempatkan di keluarga, rumah tangga kita. Melakukan kehendak-Nya. Amin. Ini yang Tuhan Yesus lakukan selama 3,5 tahun pelayanan Dia, ya. Dalam perjalanan hidupnya Tuhan di dunia ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia melakukan kehendak Bapa, ya enggak? Ya, yang sakit Dia sembuhkan, yang berbeban berat, ya kan? Dia beri kelegaan, yang mati Dia bangkitkan, ya kan? Yang terbelenggu, ya Dia bebaskan. Bahkan puncaknya yang berdosa Dia selamatkan. Itu kita semua. Ya. Jadi melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua itu, tanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan kasih contoh ke saya ya, 2 contoh dalam Alkitab itu. Dalam mereka melaksanakan tujuan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan itu ada 2 contoh yang Tuhan kasih ke saya. Yang pertama itu Yunus. Yunus ini contoh dalam Alkitab berjalan sendiri, ya sebelum dia akhirnya dimuntahkan di pantai Niniwe. Ya, Tuhan panggil dia apa? Kabur, lari dari Tuhan. Berjalan sendiri. Akhirnya apa? Bermasalah. Orang-orang di sekitarnya bermasalah gara-gara dia. Yang kedua itu Yosua. Tapi Yosua ini contoh dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Udah berkali-kali khotbah dan juga waktu itu saya juga pernah bahas tentang Yosua ini. Dia setia, dia beruntung kemanapun dia pergi ya. Ya kan? Dia taat. Dia suka dengan hadirat Tuhan, ya. Ini orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, suka dalam hadirat Tuhan. Di sini suka nggak semua dalam hadirat Tuhan? Ada yang ngantuk kayaknya nih. Ya, suka. Tuhan tahu Tuhan. Tuhan dengar loh semua yang ngomong tadi, suka gitu loh, ya kan? Suka dalam hadirat Tuhan. Dan ini Yosua lakukan gitu. Ya, kita bisa nanti pelajari ini di kitab Yunus dan kitab Yosua ya. Berjalan sendiri itu denotasinya yang mimpin itu kita. Ya, daging. Ya. Apa yang bisa kita andalkan? Kita mau andalkan harta kita? Kita mikir dengan kita uang banyak? Kita bisa jalanin hidup di dunia ini? Atau kita mengandalkan kekuatan kita? Pak Yogo ototnya gede, kuat. Ya kan? Atau kehebatan kita? Kita merasa, gua disayang bos nih, gua punya ini nih, punya rumah, punya ini, Atau kepintaran kita, anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, atau dalam pelayanan. Skill kita, skill memang perlu gitu loh, tapi jangan skill itu jadi di atas daripada Tuhan, ya enggak?
Kita nol besar tanpa Tuhan. Gak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Titipan sementara Tuhan kasih. Yakobus 4 ayat 14. Ini menjadi perenungan buat kita. Ya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, seperti uap. Sebentar lenyap. Nggak bisa, uap itu nggak bisa bertahan. Ya, itulah hidup kita. Atau kita mengandalkan orang lain. Ya kan? Suami kita, istri kita, ya, orang-orang hebat di sekitar kita. 1 Korintus 2 ayat 5. Satu Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Amin. Ya. Atau kita ngikutin nasihat-nasihat orang fasik di Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat berikutnya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kusukakannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya. Jadi nggak ngikutin nasihat orang fasik. Kesukaannya. Kita di sini ya jangan pernah curhat-curhat sama orang-orang yang apalagi nggak percaya Tuhan, ya kan? Sama siapa aja dicurhatin gitu loh, ya kan? Akhirnya dapat masukannya jelek lagi, ya kan? Yang pertama curhatnya sama Tuhan, sama Bapak, ya enggak? Ada masalah itu curhatnya sama Bapak. Berikut siapa nih yang Tuhan percayakan, ya kan? Kadang-kadang orang, aduh kalau nggak belum keluar itu belum afdol, ya cewek biasa gitu kan. Rizka ketawa, ya kan? Jangan gitu loh, apalagi sembarangan curhat, ya. Bukannya dapatnya yang benar, malah kagak benar masukannya, ya kan? Kita ada di dunia ini, kita sebagai pelancong, ya kan? Kita bukan dari dunia, ya. Kita bukan juga pemilik dunia ini, karena Tuhan yang milik kita. Yohanes 15 ayat 19. Amin. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan memilih kita. Kita semua dipercaya, kita sedang dituntun dan berjalan bersama Tuhan menuju kekekalan. Amin. Kita harus melekat pada Tuhan, ya. Untuk menuju kekekalan ini, ya. Kita harus melekat kepada Tuhan. Harus dekat dengannya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan. Jangan merasa jagoan di hadapan Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Dua Timotius 2 ayat 4. Ini yang kita lakukan ya. Berjalan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita harus melekat pada Tuhan, dekat dengannya, ya. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara dunia. Kalau kita doa, seringkali kita doa kan kita menaikkan permohonan ya. Tuhan begini. Wah, banyak banget permohonan kita. Tapi pernah enggak kita doa Tuhan apa maunya Tuhan? Karena kalau jujur ya, semua permohonan kita Tuhan tahu enggak? Tahu. Bahkan belum keluar dari mulut kita Tuhan udah tahu. Tapi memang juga kita perlu minta, ya enggak? Tapi kita tahu enggak apa yang Tuhan mau? Ya enggak? Bu Kusuma tahu enggak apa yang Tuhan mau? Kita enggak tahu, makanya itu perlu tiap hari kita minta. Dahulukan itu dulu. Doa, kita minta sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan hari ini? Minta sama Tuhan. Utus aku Tuhan. Dan kita harus siap gitu loh. Apa yang Tuhan suruh ya siap. Mau gak kita melakukan itu? Cuma Pak Gem doang yang jawab amin. Ya enggak? Melakukan enggak apa yang Tuhan mau? Kan Tuhan bilang barang siapa mengasihi aku, ia melakukan kehendakku. Berarti kita enggak mengasihi Tuhan dong. Cuma Pak Gem doang yang jawab amin. Apalagi mikir, nanti kalau Tuhan suruh ini, bisa enggak gue lakukannya? Jangan. Ketika Tuhan suruh pasti Tuhan kasih tenaga dan kuasa. Amin. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya nih. Kalau kita doa pagi, tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Aku siap melakukannya untuk Tuhan. Mau enggak kita semua? Semua jawab ya Tuhan, Tuhan dengar ya. Tuhan dengar. Bukan karena aku yang ngomong ya. Ya kan? Atau ini, oh kata Bu Media soalnya. Enggak, kata firman loh. Kan Tuhan yang bilang, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan. Iya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Tanya Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Bawa B2 tuh sama Pak Gem. Antar. Ya kan? Ya kan? Amin. Gitu ada yang jawab Pak Gem. Amin. Ya kan? Karena hal-hal spesial Tuhan kasih kok. Oke. Dalam perjalanan hidup kita diajar, dididik ya oleh ayah kita di dunia dalam waktu yang pendek. Kita taat ya sama ayah kita di dunia ini. Ya. Apalagi kepada Bapa segala roh. Ya. Kenapa? Kita harus taat kenapa? Ini firman Tuhan ya. Supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan. Ya. Kita akan baca. Ini 2 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11.
Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakanlah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Stop hand. Ayat 6 kita sama-sama. Ya, bergantian ya. Sampai ayat 11. Ayat 6 sama-sama. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah mempermalukan kamu seperti anak, memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8 sama-sama. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita diajar, dididik ya oleh ayah jasmani kita di rumah, ya kan? Ya, supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Ya. Menurut orang tua itu supaya anak ini menjadi baik gitu. Apalagi sama Bapa di surga, Bapa segala roh. Ya, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan. Dia menghajar kita. Ya kan? Barang siapa kukasihi, hajar, kata Tuhan. Kutegor. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena kita dikasihi Tuhan. Ya. Dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga mengalami badai-badai kehidupan. Ya, mengalami kesengsaraan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut. 3 sampai 5. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat terakhir. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Kita mengalami badai kehidupannya, mengalami kesengsaraan, tapi bukan berarti dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya kan? Kita semakin tekun cari Tuhan jadinya, ya kan? Bayang nggak kalau udah sengsara terus nggak pernah cari Tuhan lagi, ya kan? Gimana mau tekun? Hadapin apapun, dari tekun kita jadi tahan uji, ya kan? Dibentur sana sini, jadi anti gores, ya enggak? Wis, kayak handphone. Ya kan? Digores sana sini, kagak tergores. Ya, tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan ayat terakhir, Mika 4 ayat 5. Ini yang Tuhan kasih saya waktu tanggal 7. Dan makanya khotbahnya ini, berjalan bersama dengan Tuhan versus berjalan sendiri. Mika 4 ayat 5. Ayat Mikael 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama dan seterusnya. Amin. Kita berjalan bersama dengan Allah kita, ya, untuk selamanya dan seterusnya.
perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, dan hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa ada sampai saat ini. Kita lihat setiap kekurangan kita secara rohani. Kalau masih ada yang belum beres, beresin di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus, beresin terus aku Tuhan. Biar ketika bercermin, udah bukan Nova lagi, ya kan? Yang ada Tuhan Yesus, ya kan? Karakter Bapa. Yang bercermin bukan udah Claudia lagi, tapi Tuhan Yesus, ya kan? Dan itu membuat Bapa tersenyum, Bapa bangga, ya kan? Aku 2 kali dan kemarin malam itu Tuhan ingatin gini. Itu kayak maksudnya gini loh. Setan itu kan pendakwa ya. Setan bilang begini, Bapa, kasih tahu ke Tuhan, lihat anak-anakmu bilang, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tapi yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang aku mau. Aku kaget loh dapat itu. Aku udah pernah itu terus ingatin lagi gitu loh. Renungkan ya, jangan sampai kita ngomong, ya kan? Cuma di mulut, bibir, lidah kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan, cuma kamu, cuma Engkau Tuhan satu-satunya. Di alam roh setan ketawa, setan langsung tunjukin, tuh lihat, yang dilakukan, semua perintahku. Mau kita buat Bapak sedih? Apa kita mau buat Bapak nangis? Jangan ya. Hari ini kita belajar. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah pergumulan tetap ada. Tapi kita perlu terang itu yang akan menerangi kita dalam kegelapan. Itu firman Tuhan, ya kan? Kita perlu Roh Kudus sebagai tuntunan dalam hidup kita, dan kita perlu teman-teman sepelayanan, bukan untuk menjatuhkan tapi menopang satu dengan yang lain. Ya. Stop gosip-gosip, stop untuk hal-hal yang tidak baik. Hari ini diingatkan Tuhan. Kita belajar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan dalam kehidupan yang baru, bukan sifat-sifat yang lama, ya kan, karakter-karakter yang lama. Amin. Puji Tuhan. Itu aja yang Tuhan boleh singkapkan bagi saya untuk saya bisa berbagi di siang hari ini. Kita akan tutup, kita akan masuk dalam doa, kita berdoa. Oh haleluya. Bapak terima kasih. Semua yang Engkau taruh di hati hamba sudah hamba bagikan dengan semua keluarga hamba di tempat ini. Bapak hamba selesai. Tapi hamba percaya Roh-Mu belum selesai. Roh-Mu sedang bekerja bagi kami semua. Roh-Mu sedang bekerja bagi kami semua, mengubahkan kami, mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami. Bawa kami Tuhan untuk dalam hidup dalam ketaatan karena didikan-Mu Bapa, agar kami mendapat bagian dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran yang boleh kami terima di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sempurnakan semuanya
di dalam kasih kepadamu Bapa. Untuk kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya yakin semua kita diberkati. Terima kasih untuk sharing firman-Nya. Saya bersyukur karena kita semua punya Tuhan yang hidup. Saya minta waktu 5 menit, boleh? Diizinkan? Saya nangkep ada satu firman tadi pertama kali dibaca itu benar-benar saya kayak menggedor gitu. Saudara perhatiin di Lukas 15, sedikit aja. Ini tentang domba yang hilang. Waktu domba yang hilang, di ayat ke-7 dibilang seluruh sukacita di surga. Betul gak? Betul? Terus di dirham yang hilang, itu dibilang malaikat bersukacita. Betul gak? Setuju? Tapi begitu anak yang hilang, di situ dibilang Bapa yang bersukacita. Saudara sadar gak ini? Apa maknanya? Waktu Tuhan kasih perumpamaan tentang domba, di situ Tuhan bilang gini. Domba hilang, domba ketemu, surga bersukacita. Seluruh surga bersukacita. Tapi begitu dirham hilang, malaikat bersukacita. Tapi begitu anak yang hilang, saudara dan saya, pribadi dia yang adalah Bapa, itu yang bersukacita. Kenapa? Karena saudara dan saya kembali kepada dia. Bisa bayangin gak betapa berharganya kita di hadapan dia? Betapa kita berharga di hadapan dia. Satu lagi yang saya dapat tadi waktu media bilang tentang doa. Tiba-tiba Roh Kudus seperti bicara gini. Tolong digarisbawahi. Doa itu bukan membawa petisi kepada Tuhan. Bukan sekedar membawa petisi kepada Tuhan. Tapi doa itu minta misi dari Tuhan. Meminta misi dari Tuhan supaya kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bukan sekedar membawa petisi kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Bukan. Tapi kita minta misi dari Tuhan. Dan kadang Tuhan memberi kita misi yang sangat gak masuk akal. Namanya mission impossible. Kita dibawa ke misi itu sampai benar-benar kita berjalan di dalam kemustahilan. Nggak masuk akal, kadang otak kita nggak nyampe ke sana, tapi Tuhan bilang lu percaya aja, lu dapet kok. Ya, saya ngalamin waktu-waktu pelayanan, gimana caranya, apa hal-hal yang banyak sekali, hal-hal yang mustahil. Mungkin kalau saya punya uang banyak, mungkin ini sesuatu hal yang mudah. Tapi Tuhan membawa kita pada satu dimensi, kita nggak punya, tapi kita punya. Dan ini mustahilnya tuh di sini. Kita dibawa pada satu misi demi misi, misi demi misi, misi demi misi. Kalau gereja besar atau orang kaya atau banyak uang atau apa, mungkin tidak terlalu wah. Tapi bagi kita, ini benar-benar penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa yang kita alamin. Amin gak? Terus satu lagi tuh tadi Tuhan ngomong tadi pagi. Jadi sebenarnya tadi pagi saya lagi doa pagi dalam kondisi tubuh yang enggak baik-baik saja. Dalam kondisi tubuh yang enggak baik-baik saja, yang tahu cuman istri saya. Kondisi tubuh saya sangat tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan cuman ngomong gini. Tuhan bilang,
cari wajahku, aku akan tunjukkan kasihku, dan engkau akan kutuntun pada kemuliaanku. Itu tadi pagi. Tuhan bilang, cari wajahku, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu, dan aku akan membawamu pada kemuliaanku. Cari aja wajah Tuhan. Tuhan akan nyatain kasihnya buat saudara, dan Tuhan akan bawa saudara pada satu dimensi. Saudara akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di suatu hari nanti. Maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah nyerah dengan apapun. Kalau kamu mau menyerah, menyerahlah dengan Tuhan, bukan dengan keadaan. Bukan dengan keadaan. Jangan pernah nyerah dengan keadaan, tapi nyerah dengan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Satu juga saya bilang, media turut sepenanggungan untuk berpulangnya Om yang terkasih. Kita di sini ya semua tahu ya, kita nggak pernah ngomong untuk saudara-saudara seiman, kita nggak pernah ngomong turut berduka cita, tapi kita selalu ngomongnya turut sepenanggungan. Kenapa? Karena kita percaya di dalam Tuhan kematian adalah kehidupan yang baru tanpa tangisan, tanpa ada air mata. Itu yang disebut kalau ada tangisan dan air mata di surga nanti atau di kekekalan nanti, itu yang kita boleh bilang turut berduka cita. Tapi kita yang di dalam Tuhan, kita selalu bilangnya turut sepenanggungan. Apa yang kamu rasakan, saya ngerasain. Itu yang namanya empati. Kita berempati buat yang kehilangan. Tuhan berkati semuanya.